apa yang kira-kira menjadi kesukaan kita, minat kita, dan kita tahu kalau kita lakukan ini kok rasanya lega banget ya. Itulah self healing kita. Jadi apa yang saya mau bagikan hari ini based on my own experience, berdasarkan dari apa yang pernah saya alami kehidupan saya mau berbagi kepada kita semua yang ada di sini. Saya sengaja kasih judul It is okay not to be okay. Karena seringkali kita kalau udah bicara yang namanya kesehatan mental itu kayak sesuatu yang gitu ya. Ini apa nih gitu. Nah, saya mau kasih tahu sama rekan-rekan semua yang ada di sini. Coba ya, kalau kita ngomong sama teman kita misalnya, kita bilang begini, gue ini jantungnya sakit, aduh ginjal aku sakit, ginjal tuh sebelah mana sih? Aduh ginjal aku sakit. Apa yang mereka ngomong? Lu cepetan cek ke dokter, betul? Aduh buru-buru check up kesehatan, betul? Empatinya tinggi kan kalau kita ngomong kayak gitu kan, jantung sakit, ginjal sakit, batuk, pilek. Kalau panu sih empati nggak tinggi kayaknya ya. Tapi kalau yang kayak gitu empati tinggi, betul ya. Tapi begitu kita ngomong, aduh mental gue sakit, mereka ngomong apa? Ah gila, ya kan? Lu gila ya, gitu. Hah? Apa? Goyang, oh goyang. Walau goyang nih, lu gila nih. Udah pokoknya, udah stigmanya udah kayak begitu. Padahal kalau kita baca nih ya di dalam Alkitab, itu ada di dalam 1 Korintus 12 ayatnya 12 sampai 27. Nah, itu menceritakan bahwa di dalam tubuh kita nih ya, itu ada banyak organ. Jadi bukan cuma jantung, bukan cuma ginjal, ya kan? Otak ini kan termasuk toh. Iya kan? Ini kan bagian dari organ tubuh kita kan, tangan, kaki semua. Tapi kenapa kalau yang sakitnya di sini pasti udah dibilang gila. Kalau yang sakitnya di sini, orang tuh langsung, back off, gitu. Lo kenapa? Why? Padahal percaya nggak? Kalau ininya sakit, yang lain bisa ikut sakit. Betul? Jangan salah loh. Sakit kanker, kira-kira dimulai dari mana? Hah? Pikiran, kepahitan, ya kan? Ya tuh, sakit hati, kepahitan. Sakit mah, pikiran juga, betul Pak. Orang seringkali mikir kalau sakit mah apa? Telat makan lu. Enggak, itu efek. Semua dimulai dari sini. Kan ada dua kemungkinan ya. Orang biasanya kalau lagi stres tuh either dia gak mau makan sama dia makan terus. Pasukan gak mau makan angkat tangan. Pasukan gak mau makan. Tim gak mau makan kalau lagi stres ada di sini? Ada. Kalau yang lagi stres tim makan terus. Sama kita. Sama kita. Maka kita bisa menggembul secara bersama-sama. Iya kan? Ada banyak hal yang bisa diakibatkan karena otak kita sakit. Kalau kita otaknya sakit, kita makan terus, yang terjadi apa? Obesitas. Bener nggak? Terus apa lagi? Kolesterol, kencing manis, asam urat. Ada yang asam urat di sini? Ya kan? Banyak. Kenapa? Karena kita jadi nggak jaga makanan, betul nggak? Kalau yang nggak mau makan juga bisa efeknya sakit, mah, GERD, asam lambung, betul ya? Jadi kita nggak bisa misahin otak dengan organ tubuh yang lain. Nah, di sini saya tulis gini. Jadi ya kalau misalnya ada orang bilang gini, ditaruh kayak misalnya kalau orang otaknya sakit itu gila. Saya mau kasih tahu. Itu stigma yang iblis tanamkan. Enggak selalu gila loh orang yang otaknya sakit. Orang depresi bukan berarti dia gila. Kalau gila itu dia lupa ingatan. Depresi masih ingat. Iya, dikasih makanan enak aja dia tahu. Dikasih duit dia bisa bedain. Tapi depresi. Betul kan? Nah, kita lihat ya. Padahal otak yang menyebabkan pemikiran adalah bagian yang sama seperti lainnya dalam tubuh kita. Nih, otak itu mengandung chemistry, electricity yang berkoneksi dengan organ tubuh yang lain. Makanya tadi saya bilang nggak bisa dipisahin, ya kan? Terus artinya otak juga mesti dapat treatment yang sama.
Otak harus dapat treatment yang sama seperti jantung. Otak harus dapat treatment yang sama seperti ginjal. Otak harus dapat treatment yang sama seperti kalau jari kita kena silet. Sama. Karena organ tubuh kita Tuhan ciptakan semuanya sama, cuman beda fungsi. Betul ya? Nah, kita lanjut ya. Banyak orang Kristen nih, kita tahu ceritanya Ayub? Tahu. Semua orang Kristen pernah baca cerita Ayub, apalagi kalau Kristen dari sekolah minggu. Katam tuh Ayub semua, ya kan? Apa yang aku takutkan itu yang menimpa. Kenapa Ayub takut? Asal mula dia takut kenapa? Ini, overthinking. Jadi rekan-rekan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati dengan otak kita. Kalau kita overthink, itu bisa meng-create rasa takut yang mengakibatkan ketakutan. Terus Ayub pakainya plus lagi ketakutannya. Nah, waktu dia ceplosin ketakutannya, waktu dia ngomong itu celah yang iblis curi. Gitu loh. Jadi gara-gara iblis dengar, iblis curi, terjadilah seperti itu. Dan Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang menciptakan seperti itu. Tuhan gak pernah mau anak-anaknya celaka, betul kan? Tapi iblis memang biangnya kecelakaan kan? Jadi waktu Ayub buka celah, iblis gak butuh celah pintu segede gini. Segini aja dia bisa masuk. Jadi begitu kita buka celah, iblis masuk, Tuhan mau tidak mau mengizinkan itu terjadi. Karena sudah ada masuk di dalam teritorialnya iblis sih celah itu. Nah, lucunya gini, Ayub saleh. Kesalahan dia cuma karena dia nyeplos apa yang dia pikirin kelebihan itu kan. Terus yang terjadi adalah sahabat-sahabatnya menghakimi dia. Istrinya, orang terdekat dia menghakimi dia. Pak, Bu, sering gak sih kita kalau lagi kena mental gitu ya, yang justru paling suka menghakimi itu orang terdekat kita? Langsung curhat semua. Curcol semua, betul ya? Betul ya? Sering kan kita ngalamin kayak gitu ya? Mungkin pasangan kita, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin sahabat, atau mungkin lingkungan kita, bahkan bisa lingkungan gereja lagi. Betul apa betul? Pengalaman soalnya. Iya kan? Kita serba salah. Coba deh, saya ini ngalamin ya. Saya ini orang yang dulunya tuh trust issue-nya tinggi. Jadi kalau ngalamin masalah, gak mau cerita sama siapa-siapa. Terus orang bilang gini, kenapa gak cerita sama konselor gereja? Saya bilang gini, gak mau. Soalnya konselor gereja kalau kita cerita, ruangannya sih emang kecil ya, tertutup. Tapi temboknya ada kuping sama mata. Abis saya cerita, kayak CNN lebih cepat beritanya. Bisa udah kemana-mana. Trust issue. Betul? Saya ngalamin itu. Anak saya di sekolahnya itu punya temannya itu kebetulan murid saya karena saya kan penyanyi, dia murid vokal saya. Dia suka curhat sama saya, itu saya bilang sama dia gini, kenapa kamu nggak curhat sama guru apa kalau di sekolah BK ya? Kenapa kamu nggak curhat sama guru BK? Terus dia bilang gini, nggak mau tante, karena saya pernah curhat sama guru BK saya dalam hitungan 1 hari, 1 sekolah tahu masalah saya. Wow, begitu sulitnya kita cari orang yang bisa kita percaya, betul? Bahkan yang seharusnya tempat aman, contoh ya, gereja, sekolah, bukankah itu harusnya tempat aman untuk kita bercerita? Tapi malah bikin kita tambah stres. Dan itu berbahaya sekali. Apa yang terjadi sama Ayub? Puji Tuhan Ayub kuat. Puji Tuhan Ayub hubungannya bagus sama Tuhan. Lah kalau kita hubungannya gak bagus Pak, bukannya kita tambah stres, betul gak? Nah, saya lanjut dulu ya. Sekarang saya mau kasih tahu begini. Makanya saya mau bilang ini, ada satu istilah, saya bilang, stop judging others for you're not wearing their shoes. Jangan suka ngakimin, yang artinya, ki bahasa Sunda. Jangan suka ngakimin orang karena kita nggak pakai sepatunya dia.
orang cerita sama kita, jangan kita hakimi dong. Aduh, saya pusing kalau sama orang yang dikit-dikit kita baru cerita A, terus dia langsung gini, wah lu kurang doa sih lu. Lu kurang nyembah lu, makanya lu ngalamin kayak gitu. Ya kan, masuk sana kamar doa 2 jam. Puasa yang banyak. Lu kurang nyembah. Kemana aja kalau hari Minggu gak pernah ke gereja sih lu. Makanya ngalamin kayak gitu. Coba aja kita ngalamin kayak dia. Bisa gak kita lewatin? Mungkin kalau kita ngalamin kayak dia, kita udah menyudahi hidup kita. Tapi dia masih hidup aja udah bagus. Betul gak? Tapi kan sering banget orang itu menghakimi sesamanya padahal gak tahu sepatu yang dipakai orang itu belum tentu muat. Kalau kita yang pakai mungkin kita udah lecet. Nah, kalau kita bicara mengenai kesehatan mental ini bicara sesuatu yang luas loh. Aduh, saya ambil kuliahnya general counseling. Major yang saya ambil mengenai kesehatan mental. Akhirnya hari-hari isinya dengerin curhat orang. Lama-lama gue kena mental juga nih gitu. Gue mesti numpain kemana nih gitu kan. Berat loh. Tapi saya perhatikan gini ya. Banyak sekali kita, saya lihat di sini kayaknya banyak yang generasi X ya. Coba generasi X angkat tangan. X itu, aduh tahun berapa ya? Saya X nih, 50-an. 40-an juga udah X. 40-50. Kalau di atasnya berarti baby boomers. Nah, baby boomers sampai 80 ya. Di bawahnya lagi itu millennials, baru Gen Z, baru alpha. Nah, saya bahas nih ya, generasi baby boomers Pak, sampai ke generasi X, itu adalah generasi yang diciptakan untuk tidak mudah speak up. Kenapa? Karena kalau ngikutin sejarah zaman dulu kita kan dijajah ya. Dijajahnya sama Belanda lagi kan. Yang kalau ada apa-apa kita gak boleh ngomong. Ya kan Pak? Kita diajarkan orang tua kita kalau orang tua bicara jangan coba-coba ngeliat mata. Orang tua ngomong nunduk. Satu arah, diam, betul ya Pak ya? Seperti itu kan. Akibatnya sebenarnya sakit mental itu bukan baru-baru ini. Cuman anak Gen Z sama millennials aja yang dikit-dikit ngomong sakit mental butuh healing. Aduh kena mental gue, aduh butuh healing. Kenapa? Karena generasi mereka yang berani ngomong. Padahal sakit mental mah udah dari dulu. Dari zaman Alkitab juga udah banyak orang sakit mental. Rata-rata manusia pernah sakit mental. Tapi zaman baby boomer sama X gak mau ngomong. Kenapa? Tabu. Malu, betul ya Pak? Kalau kita ngomong kan dibilang gila itu kan kita. Kamu gila ya? Terus kita ngomong gini, aduh kayaknya saya butuh ke psikolog nih. Oh udah gila dia. Dia butuh ke psikolog, jadi dia gila. Terus ke psikiater lagi, yang kasih obat, oh tambah gila dia. Ya kan, itu levelnya udah lebih tinggi lagi. Padahal kalau orang mentalnya sakit, dia butuh pertolongan. Kita kalau sakit jantung kemana? Kalau sakit ginjal kemana? Nah kalau sakit otak? Bukan tumor otak, saya bicara otaknya, pemikirannya, mentalnya sakit. Kita kemana? Psikolog. Buat apa ada dia? Sekolah loh itu. Psikolog, psikiater, counselor, betul? Tapi kita nggak berani speak up. Kalau anak sekarang apa-apa ngomong, kadang-kadang kebablasan. Kenapa saya catat? Kenapa orang yang sakit mental itu mengalami kesulitan untuk terbuka? Pertama, mereka tidak menemukan tempat yang aman buat bercerita. Betul? Kan tadi saya ngomong, mau cerita sama konselor salah, cerita guru BK salah, mau cerita sama orang terdekat juga salah, semuanya salah. Dia nggak pernah punya tempat yang dia rasa aman buat dia bercerita. Akibatnya dia nggak mau cerita. Kedua, mereka terbelenggu di dalam pemikirannya sendiri karena mereka nggak punya kebebasan dalam pemikirannya untuk mengambil satu keputusan. Artinya gini, dia nggak punya kemerdekaan di dalam pemikirannya untuk berkata tidak, iya, nggak punya. Kenapa? Karena otak pemikirannya sudah bertahun-tahun di shutdown, takut untuk berbicara. Itu kenapa mereka nggak mau ngomong. Ketiga, mereka mengalami trust issue.
yang kayak saya alamin gitu. Karena sering dihakimi ataupun diceritakan kembali rahasianya. Orang kalau udah ngalamin trust issue tuh gak enak. Saya orang yang trust issue-nya tinggi tadinya. Gak bisa saya cerita sama siapapun. Dan itu gak enak, kenapa? Karena kita nyimpen sendiri, betul ya? Terus yang keempat, mereka diperlakukan berbeda karena masalah yang sedang mereka hadapi. Saya suka sekali ada seorang pendeta di Amerika namanya Rod Parsley. Beliau bilang seperti ini, jangan pernah kamu jarimu ini menunjuk dosa orang lain cuma karena dosamu berbeda sama dia. Ngerti ya? Jangan jari kita dibuat nunjuk dosa orang lain cuma karena dosa dia sama kita beda. Terus kita bikin klasifikasi, oh dosa dia gede, dosa kita kecil. Gak ada. Dosa tetap dosa. Dia bohong besar, aku bohong putih. Bohong putih dari mana? Bawang putih ada. Bohong, saya nggak ngerti, ada orang bilang nggak apa-apa, kita nih bohong putih. Bohong putih dari mana? Bohong. Tapi tetap bohong kan Pak? Tetap bohong kan namanya? Tetap dosa. Apapun itu alasannya, it's still sin. Gitu loh. Nah, sekarang kan pertanyaannya sekarang gini. Semua itu kan bermuara kepada yang namanya pikiran ya. Akibat dari perlakuan tidak adil yang diterima dari orang-orang sekitar itu kemudian membuat mereka masalah negatifnya cuma ada di dalam pemikiran mereka sendiri. Kita baca ya nanti di dalam Roma 12 ayat 2. Gimana sih caranya kita bisa mengendalikan pikiran kita ini? Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 itu adalah perbaharui pikiranmu. Jangan kita berdoa bilang sama Tuhan, Tuhan perbaharui pikiranku. Gak. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya apa? Kita gak bisa berdoa bilang Tuhan ubah pikiranku. Enggak. Kita yang harus ubah pikiran kita sendiri. Kita yang harus kontrol Pak pikiran kita sendiri, bukan Tuhan. Tuhan udah perintahkan di firman-Nya, berubahlah. Artinya kita yang harus berubah pikirannya kita. Nah, orang yang ngalamin masalah dalam kesehatan mental harus segera mendapat pertolongan profesional. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalau ada di antara kita hari ini yang mengalami masalah kesehatan mental, usahakan segera mencari pertolongan. Mungkin kalau di sini saya nggak tahu apakah disediakan psikolog, psikiater, saya tidak tahu. Enggak. Tapi mungkin ada konselor. Ya, datanglah kepada saya, berharap konselornya adalah konselor berintegritas. Konselor berintegritas itu adalah dia mendengar curhat kita hanya sampai di dia. Tutup, selesai. Tidak sampai keluar. Memang tidak mudah, tetapi kalau misalnya kita nggak pernah berani bicara Pak, ini jadi sampah di otak kita Pak, bahaya. Ujung-ujungnya hati-hati loh, sakit mental itu bisa berujung pada kematian. Pastor itu bagian dari konselor, iya kan? Saya setuju, buat yang Katolik, kalau misalnya ada masalah, datang ke pastor. Seperti tadi Pak bilang ada pengakuan dosa. Oh itu bagus banget. Kenapa? Karena yang akan memberikan pengarahan adalah orang yang mengerti firman. Betul kan? Coba kalau kita curhat sama orang yang gak ngerti firman, orangnya ngaco, aduh apalah dia mau kasih tuh arahan sama kita. Istilahnya kita lagi quote and quote ya, kita lagi gila-gila di sini, dia juga gila-gila gitu kan. Lah gimana kita gila-gila ketemu gila-gila? Selesai hidup kita. Makanya saya bilang, kalau mau curhat Pak, mau curcol Pak, pastikan kita tahu integritas orang itu. Pastor, pendeta, orang-orang yang mengerti firman. Makanya saya bilang, harus orang yang punya integritas. Itu memang tidak mudah mencari orang seperti itu. Enggak gampang, tapi ada. Ada, ya kan? Nah, kita lihat lagi ya. Pak, Bu, ini kan waktu kita singkat, jadi saya juga kepingin ada kita bisa interaksi tanya jawab juga gitu. Nah, saya mau bilang gini, bahaya sekali kalau kita menyimpan pemikiran kita terlalu lama,
tanpa kita berani untuk berbicara, speak up atau mencari pertolongan. Itu dinamakan hidden trauma, Pak, Bu. Nah, kebanyakan yang suka ngalamin hidden trauma itu generasi baby boomer sama generasi X. Karena itu tadi nggak ngomong. Kalau milenial sama Gen Z nggak ada hidden trauma, lempeng. Coba aja, punya Bapak Ibu punya anak yang milenial sama Gen Z, ya? Coba perhatikan kalau mereka ngomong, apa sih ngomong dikit-dikit, dia kena mental. Aduh, aku kena mental nih, Pak. Aku butuh ke psikolog. Aku butuh healing, padahal nggak apa-apa. Healing dijadiin alasan cuman buat pengen jalan-jalan, pengen traveling. Cuman persoalan dimarahin bosnya doang di kantor. Aduh, aku butuh healing. Kenapa? Tadi bosku marah. Di perkara bos marah doang, kita dulu dimarahin bos juga udah katam. Ya kan, kita dimarahin bos juga, besoknya kerja lagi kan. Tapi anak-anak ini kan begitu dimarahin bos, pulang ke rumah, waduh, langsung overthinking. Itu kan bahasanya mereka, aduh, OT, overthinking katanya kan, overthinking. Habis itu mulai browsing tiket.com, Traveloka. Wah, nih bagus nih healing di sini nih. Bagus nih healing, alasan. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada bagusnya juga jadi mereka. Kenapa? Karena nggak nyimpen. Nah, ya kita yang nyimpen ini yang bahaya. Hidden trauma. Jadinya apa, Pak, Bu? Begitu kayak bola salju, nggak ada penyelesaian, tahu-tahu jadi bom, meledak, dan itu bahaya sekali. Begitu dia meledak kayak bom waktu, aduh, saya ketemu banyak banget kasus seperti itu, sampai banyak yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Kadang-kadang, Pak, saya terus terang ya, saya cerita pengalaman saya. Saya pernah mau menyelesaikan hidup saya. Bukan cuma satu kali, berkali, salah satu bekasnya ada di sini. Ini jadi tanda buat saya. Kenapa? Karena dulu saya nggak bisa cerita sama orang. Karena trust issue itu yang saya alami. Akibatnya saya kayak bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Begitu saya meledak kapan saja, yang terjadi adalah udahlah, capek lah aku hidup nih. Selesai aja udah, kelar. Saya pikir kalau saya nyelesain hidup saya, masalah saya selesai. Sampai satu hari saya dengar firman Tuhan, itu kayak ditampar saya rasanya. Saya mikir gini, kalau saya mati karena dibikin, bukan karena memang waktunya Tuhan panggil, ya kan? Saya bikin diri saya mati misalnya, aku kemana? Kalau Tuhan panggil beda, ada jaminan keselamatan. Lah kalau kita sok memanggil diri kita sendiri, lah kita kemana? Ngerti kan? Itu pertama. Saya terus mulai mikir, waduh gue kemana ya? Wah, gue kan juga nggak mau ya mengawang-awang di mana-mana, nggak jelas gitu. Kedua, sebagai seorang ibu nih misalnya, atau anak, saya akan berpikir gini, kira-kira kalau saya nyelesain hidup saya, orang tua saya gimana? Anak saya gimana? Orang-orang terdekat saya gimana? Bisa nggak mereka hidup tanpa saya? Ketiga, kalau kita nyelesain hidup kita dengan cara kita sendiri, kita lupa Tuhan itu menaruh kita di muka bumi ini dengan purpose, dengan alasan, Pak. Enggak kita tiba-tiba ujuk-ujuk Tuhan iseng cepluk naruh kita di bumi, enggak, Pak. Ada alasannya. Cuma kita belum ketemu aja. Sebenarnya tujuannya Tuhan itu maunya kita di bumi ini kita ngelakuin apa? 3 hal itu membuat saya tidak berani lagi mengakhiri hidup saya. Dan setelah saya mengerti, pelan-pelan Tuhan bukain ke saya step by step. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Kalau tidak, hari ini saya nggak bicara di antara bapak-bapak, ibu-ibu semua. Saya dulu gak pernah berpikir bahwa saya akan mengambil bidang ini, Pak, Bu. Saya ini malas sekolah. Saya ini anak STM dulu. Iya, Pak, jurusannya mesin lagi. Iya, Pak, jangan lihat begini, Pak. Dulu mah pakai werpak kita.
Saya anak STM jurusan mesin produksi. Mainannya ngelas, ngebubut, mesin gerinda, mesin scrap, itu pegangan saya semua. Masih ingat kok sampai hari ini. Terus waktu STM, naik kelas 3, mau ujian, saya berantem sama guru. Anak STM, anak STM kan suka tawuran ya. Ya mohon maaf gitu kan. Saya ribut sama guru cuman persoalan karena saya tersinggung apa yang dia ngomong. Saya lagi ujian duduknya paling depan, si gurunya ngoceh di belakang saya begini. Emosi, ya kan? Begitu emosi saya bantinglah mejanya. Saya nengok ke dia, saya tariklah kerahnya dia kan. STM. Ya kalau sekarang gak mau Pak, mikir kalau sekarang. Habis itu saya mau tonjok dia, ketua kelas saya lari ke depan pegangin saya. Terus dia bisikin gini, lu jangan gila-gila. Lu kalau mau berantem jangan di sini, di luar gue bantuin. Kalau di sini kita sama-sama nggak lulus. Saya urung pukul dia. Abis itu apa yang terjadi? Saya nggak mau sekolah lagi. Saya pilih mendeokan diri saya sendiri. Saya bilang, karena saya penyanyi dari tahun 79, saya udah punya duit dari tahun 80 juga saya bayar uang sekolah aja sendiri. Saya bilang ke mama papa saya bilang saya nggak mau sekolah. Nggak usah, aku nyanyi lebih dari cukup, more than enough. Aku nggak butuh pendidikan. Oke? Orang tua saya stres dong. Apa yang terjadi? Kepala sekolah datang ke rumah bujuk-bujuk, ayo balik ke sekolah yuk. Karena saya murid berprestasi. Sekalipun kelakuannya kayak gitu. Apa yang terjadi lagi? Saya ngomong gini sama kepala sekolah saya ibu-ibu Pak. Bu, ibu pilih, jagoan banget. Ibu pilih. Saya balik ke sekolah, dia keluar, gurunya maksudnya. Apa? Saya keluar, dia tetap ngajar. Dilema dong kepala sekolah. Akhirnya saya nggak enak, saya bilang gini Bu, biarin aja bapaknya tetap ngajar, biar mata pencahariannya tidak hilang. Saya punya mata pencaharian saya sendiri. Saya mah awan Bu, nyanyi, ibu tenang aja. Saya berhenti Pak, sekolah. Selama sekian lamanya, entahlah berapa belas purnama itu saya nggak mau sekolah. Dengar kata sekolah alergi. Sampai satu hari ada seorang direktur pasca sarjana profesi datang ke saya percaya itu Tuhan yang kirim. Datang ke saya, ngobrol heart to heart, dan dia membuka pemikiran saya mengenai sekolah. Pak, saya kan ijazah high school aja kagak ada ya. Kan gak lulus kita kan DO sendiri kan. Akhirnya saya ambil paket C. Jangan ditanya umurnya berapa, itu umur saya sudah mendekati 50. Kebayang dong, saya ambil paket C, saya masuk kuliah S1, saya ambil teologi waktu S1, terus waktu S2, S3, saya ambilnya general counseling. Makanya bukan S2-nya bukan Master of Theology, S3-nya juga bukan Doctor of Theology, tapi S2 saya Master of Arts, S3-nya Doctoral in Ministry. Bidang yang saya tekuni adalah itu tadi, general counseling. Jadi kenapa saya bisa ngobrol seperti ini? Karena dosen-dosen saya pun datangnya dari fakultas hukum, fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, fakultas psikologi, fakultas teologi, semua. Jadi saya bisa paham bahasa-bahasa mereka semua. Saya kadang-kadang saya mikir gini, Tuhan tuh luar biasa ya mengatur kehidupan kita. Ini manusia yang pernah DO, tiba-tiba Tuhan temukan dengan seorang direktur pasca sarjana profesi dan akhirnya selesai kuliah sampai S3. Pak, kalau nih otak nggak kita atur dengan baik, nggak bisa. Kalau otak kita negatif terus, kita akan berpikir sampai hari ini, ngapain lah, udahlah nggak usah lah. Gak penting juga, udahlah hidup mah gini-gini aja. Bentar lagi juga metong kita. Ya, udahlah selesai. Enggak, atur otak kita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ngalamin mental health problem? Kan pertanyaannya gitu sekarang kan. Kita mesti gimana nih? Pertama, beranikan diri kita mencari pertolongan dari profesional atau orang yang kita bisa percaya. Itu tadi saya sudah bahas. Kedua, dorong diri kita untuk berani berbicara. Speak up. Sometimes kita perlu belajar dari anak-anak kita keberanian mereka untuk speak up. Tapi juga kita harus bisa rem dia. Karena kadang-kadang speak up-nya kelebihan. Ya kan? Jadi dipaduin di tengah-tengah. Harus berani bicara. Dulu orang kalau habis di KDRT gak berani ngomong. Tapi hari ini KDRT viral. Betul? Ya ada bagusnya juga. Jadi ketahuan. Iya kan? Terus yang ketiga,
Kita juga harus berhenti nih, bukan lagi berhenti menghakimi orang Pak, berhenti menghakimi diri kita sendiri. Pak, jangan kita ngomong sama diri kita ini gak layak. Udahlah kita ini udah manusia berdosa, udahlah kita udah ada di sini, udahlah hidup kita, ya udahlah jalanin gitu-gitu aja. No, jangan hakimi diri kita sendiri. Kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan ciptakan kita gak sembarangan. Tuhan ciptakan kita dengan tangannya loh, dibentuk loh. Dia menciptakan yang lain, dia ngomong. Tapi khusus buat menciptakan manusia, dia turun, kotorin tangannya, ngambil, ngebentuk dengan begitu indahnya. Dan meniupkan nafas kehidupannya kepada kita. Betapa berharga dan mulianya kita di mata Tuhan. Stop menghakimi diri kita sendiri. Kita tuh terlalu indah di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan kita biji matanya Tuhan. Nih ya, sini deh. Aku boleh colok gak mata kamu? Kalau aku colok mata kamu, kamu ngapain? Langsung tangkis kan? Iya kan? Biar kamu gak belajar bela diri juga kamu refleks begini kan? Menurut rekan-rekan semua, apa Tuhan akan biarkan kalau biji matanya dicolok? Loh kita loh biji matanya. Amin. Kita lo biji matanya. Kita aja orang mau colok mata kita, kita mendadak jadi jagoan silat. Apalagi Tuhan. Berhenti memaksakan diri kita untuk kuat. Aduh Pak, kita bukan Superman. Kita juga bukan Wonder Woman. Ngapain sok kuat? Kalau nggak kuat, ya udah ekspresiin aja. Saya ini dulu ya, orang yang selalu sok kuat. Berasa dirinya Wonder Woman. Mungkin karena dari kecil nontonnya film-filmnya Google Five, Megaloman, yang seangkatan tahu nih ya kan, Voltus. Apalagi Pak? Hah? Gabahan. Kebanyakan nonton yang kayak gitu sih. Terus bacanya Koping Ho. Iya kan? Akibatnya apa? Merasa dirinya kuat. Saya pikir saya bisa berubah jadi Google Pink. Gak bisa. Dulu kalau saya merasa diri saya kuat, saya simpen semua depresi saya. Saya udah trust issue, sok kuat lagi, saya simpen semua. Akibatnya apa? Itu tadi saya bilang. Saya bom waktu yang meledak kapan saja. Saya bahkan bisa mau menghabisi kehidupan saya sendiri. Tapi satu hari saya belajar untuk jadi manusia. Bukan superwoman. Saya belajar jadi manusia Pak. Manusia yang mengerti bahwa kita bisa sedih, kita bisa marah, kita bisa sakit, kita bisa gak kuat, kita bisa kecewa. And saya berusaha untuk bisa merasakan ambience-nya. Saya biarkan itu terjadi dalam hidup saya tanpa saya limit. Saya memberikan kesempatan untuk saya menjadi lemah pada saat itu. Kenapa? Karena saya baca di Alkitab. Waktu Tuhan Yesus mengambil rupa manusia, Tuhan Yesus juga gak sok kuat. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani Pak, apa yang terjadi? Keringatnya aja katanya segede biji jagung. Berdarah. Artinya apa? Dia gak kuat kan? Dan dia biarkan itu terjadi supaya kita tuh mengerti bahwa dia yang Tuhan mengerti apa yang manusia rasakan. Waktu dia di kayu salib, dia sampai ngomong, waktu di Taman Getsemani dia ngomong, kalau boleh Bapak, lalukan cawan ini dariku. Berarti dia gak kuat loh. Alarmnya itu seperti ini. Alarmnya itu kan yang tahu sifat, kepribadian, kebiasaan diri kita kan Pak. Begitu kita sudah melihat ada sesuatu yang berbeda dari diri kita, dari yang biasa kita lakukan, kita pikirkan, kita alami dan sebagainya, itu sebenarnya sudah alarm awal. Gitu. Kalau kita rasakan ada sesuatu yang berbeda, nggak bisa orang yang deteksi, itu kita yang bisa deteksi, karena kan otak-otak kita. Jadi kalau kita ngerasa kayak, kenapa aku jadi kayak gini ya? Itu sebenarnya sudah alarm. Ada baiknya kita sudah, mungkin kita cari teman bicara, ya kan, atau seperti tadi Bapak bilang datang kepada Romo dan lain sebagainya. Itu sudah alarm awal. Itu tanpa kita sadari Pak. Kalau kita diemin, aduh, itu udah bom waktu saya bilang tadi. Itu bahaya sekali.
Nah kalau kita diamin tuh sama kayak kita berusaha kuat. Biasanya apalagi kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki kan cenderung kayak, kalau perempuan kan kita sering cerita ya. Kalau perempuan kan agak lemes ya mulutnya ya, gampang cerita. Laki-laki kan enggak, laki-laki apalagi kalau kita dididik sama orang tua yang, laki-laki nggak boleh nangis. Serem kan Mbak? Laki-laki harus kuat, laki-laki nggak boleh nangis. Ya gimana mau cerita, nangis saja nggak boleh. Padahal nangis itu adalah bagian dari perasaan yang harus dikeluarkan. Bersyukur kita masih bisa nangis loh. Bersyukur kita masih bisa keluarin air mata, artinya kita manusia yang masih punya emosi. Kalau kita udah nggak bisa melakukan semuanya, kita numb, kebal kita nih, itu bahaya. It's okay untuk bilang, aku butuh tempat bicara. It's okay Pak. It is okay not to be okay. Orang mau hakimin kita, bodoh amat. Hidup-hidup kita, pikiran-pikiran kita. Kan kita mau sehat toh. Semuanya mau sehat kan, bukan cuma buat diri kita tapi buat orang-orang yang kita sayangi kan. So it is okay not to be okay. Kita biarkan diri kita memang tanpa kita batasi. Aku mau sedihnya 1 minggu ya. Ada kali bisa kayak gitu. Gue mau begininya 1 bulan ya. Mana bisa kayak begitu juga. Udah diikutin aja. Tapi kita akan tahu limitnya kita sendiri di saat apa? Di saat kita udah ngerasa gini, gue udah capek nangis terus. Gue udah capek nih lemah-lemah gini terus. Itu sebenarnya alarm yang Roh Kudus taruhkan di dalam hati kita yang mengatakan kepada kita, bangkit, it's time untuk bangkit. Jangan terus menjadi lemah kalau udah kayak begitu. Tapi juga jangan sok kuat, artinya kekuatan kita ada di dalam Roh Kudus. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan Pak, bukan di dalam diri kita sendiri. Minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa melewati semua. Nanti lihat deh bagaimana Tuhan membukakan jalan untuk kita tuh luar biasa. Beyond dari apa yang kita pernah bisa pikirkan. Belajar untuk menerima keadaan, tapi bukan pasrah. Beda, berserah sama pasrah beda Pak. Ya, kalau pasrah itu ya udahlah, serahlah, whatever will be lah, itu pasrah. Tapi kalau berserah itu adalah kita menyerahkan segala persoalan, kekhawatiran, masalah, kecewa, sakit hati, semuanya kita kepada Tuhan. Itu kita berserah dan membiarkan Tuhan mengambil alih persoalan kita. Itu berserah. Jadi jangan pasrah Pak ya, berserah. Terakhir, berdamai dengan diri sendiri supaya kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Pak, jangan musuhin dirimu. Haleluya. Belajar berdamai dengan diri kita sendiri. Betul, kita semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Gak usah yang di dalam sini, kita di luar emang dikira gak banyak salahnya. Banyak Pak. Saya juga banyak salahnya. Semua manusia tempatnya salah kan. Iya. Tapi kita ini harus berhenti terus menerus menyalahkan diri kita. Artinya, oke, kita salah. Kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan katakan kalau engkau mengakui dosa-dosamu, aku Tuhan akan menyucikan kau dan menguduskan kembali kehidupanmu. Pada saat kita melakukan dosa, the first thing to do is kembali kepada Tuhan. Setiap kita lakukan kesalahan, kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak mau dipermainkan. Ada di dalam Galatia, jangan permainkan Tuhan. Artinya kita udah tahu nih, ini dosa, kenapa lo lakuin lagi? Nah itu keterlaluan kalau kayak gitu. Tapi kalau kita udah tahu nih ini dosa, kita pernah lakuin, Tuhan udah ampunin, stop. Dan berdamailah dengan diri kita. Artinya kalau hari ini bapak-bapak semua ada di dalam sini, ya percayalah, ini memang bukan rencana Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan ini terjadi. Dan kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, apa yang tadinya buruk untuk kita, Dia sanggup mengubahnya jadi kebaikan buat kita. Amin. Saya pernah punya seorang saudara yang dia masuk ke dalam tanpa salah. Kejebak. Saya nggak usah ceritain lah masalahnya. Dia bingung kenapa saya ada di dalam, mana hukumannya lama banget. Tapi terus kita bilang gini, Tuhan tidak pernah tertidur.
Tuhan tahu apa yang kamu rasakan. Akhirnya tahu gak, singkat cerita, dia sudah keluar dan dia itu jadi pendeta di dalam, Pak. Di dalam itu dia ambil pelajaran teologi, dia jadi pendeta, dia keluar sekarang pelayanan di Papua. Apa yang buruk menurut kita, Tuhan sanggup ubahkan menjadi kebaikan untuk kita. Amin. Jadi konklusinya adalah setiap kita bisa kena masalah mental, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, jangan pernah menghakimi diri kita, jangan pernah sok kuat, dan jangan takut untuk mencari pertolongan pada orang-orang yang berintegritas. Supaya apa? Kita bukan cuma sehat secara fisik, ininya juga sehat. Ada orang, kalau saya karena saya seorang penyanyi, self healing saya itu adalah bermusik. Kalau ada orang yang suka menulis, self healing dia bisa dengan menulis. Betul ya? Kalau ada orang yang memang senangnya, ya tergantung Pak, apa yang kesukaan orang tersebut, itu bisa menjadi self healing kita masing-masing, dan itu sebenarnya simple banget. Cuma kadang-kadang kita suka nggak ngelakuin gitu. Seperti itu Pak. Jadi apa yang kira-kira menjadi kesukaan kita, minat kita, dan kita tahu kalau kita lakukan ini kok rasanya lega banget ya, itulah self healing kita.